Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pasti sebagian besar dari Anda sudah membaca ya beritanya bahwa saya, Bung Rocky Gerung, Natalius Pigai, dan Refli Harun akan dilaporkan ke polisi ini berkaitan dengan status Twitter dari Romo Beni Susetio berkait soal MUI. Nah, saya akan mengajak satu orang lagi untuk ngobrol nih. Penting saya ajak ngobrol, namanya Mas Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, sehat insya Allah. Sudah baca ya ya Mas Adi ya? Udah, saya dapat kiriman dari teman kan mula-mula. Saya dapat kiriman juga dari teman dari grup, ada nama-nama saya. Oh, ada nama saya. Ya? Ada. Dengan itu ada nama saya dianggap mendiskreditkan Beni Susatyo. Kemudian ada pencemaran dan sebagainya, kemudian mau dipolisikan. Udah, saya tunggu ini kapan dia mau mempolisikan. Nah, kemudian ketika mau membaca berita itu saya pikir loh, akhirnya jadi juga dipolisikan. Tapi setelah saya baca-baca kok nama saya nggak ada. Oh gitu. Nah, tentu saja saya merasa didiskreditkan, dibedakan, didiskriminasi. Kenapa saya didiskriminasi, disingkirkan dari kelompok teman-teman pejuang demokrasi? Itu persoalannya. Kenapa? Karena yang diperjuangkan oleh teman-teman ini, oleh Hersub, Refli, Rocky, dan Piga ini kan hak-hak demokrasi, hak-hak kelompok minoritas yang selama puluhan tahun, belasan tahun, saya juga ikut di dalamnya berjuang membebaskan itu. Nah, tiba-tiba saya dipisahkan seolah-olah saya tidak memperjuangkan demokrasi. Itu saya tersinggung. Oke, jadi harusnya memang saya ketika Anda baca sebelumnya berita yang akan dilaporkan itu disebutkan Rocky Gerung dan Adi Masardi gitu. Tiba-tiba begitu yang muncul kok ternyata nama Mas Adi nggak ada. Saya bilang ada apa nih? Ada lobby-lobby nih, jangan-jangan Mas Adi. Nah, itu saya merasa disisihkan dari kelompok pejuang demokrasi. Saya tersinggung. Iya, oke. Nah, karena apa yang disampaikan oleh Refli, oleh Hersub, oleh Rocky, oleh Pigai, yang lain dan lain-lain itu kan keresahan, kemarahan yang selama ini hasil perjuangan teman-teman kita semualah berjuang puluhan tahun agar terjadi pluralisme, terjadi penghormatan terhadap hak-hak demokrasi, kelompok-kelompok minoritas, kan kita berjuang itu. Nah, kemudian ini dilukai oleh Beni Susatyo. Nah, tentu saja kita marah lah. Kita marah karena apa yang kita perjuangkan ini mau dirusak oleh satu orang yang saya kenal lama. Beni Susatyo ini dulu merasa selalu mendekati Gus Dur. Nah, kemudian dirusak oleh figur ini, itu sebabnya ketika dia masuk ke ranah yang bukan wilayahnya, mengenai masalah MUI, kemudian saya merasa perlu untuk meredam nih. Jadi untuk meredam kecurigaan umat masyarakat bahwa apakah ini Beni Susatyo ini Romo yang disusupkan ke dalam politik pemecah belah atau tidak. Itu sebabnya dalam postingan saya di Twitter itu saya mempertanyakan ini, meminta konfirmasi ke konferensi wali gereja untuk menjelaskan apakah Beni ini masih Romo atau tidak. Karena setahu saya gerakan-gerakan politik para Romo ini selalu dapat restu, dapat izin dari gereja. Ada kaitannya dengan gereja. Itulah sebabnya gerakan politik teman-teman Katolik ini tracknya itu jelas, membela kelompok tertindas, membela orang miskin. Nah, ketika membela orang kaya, membela penindas, pasti ada penyimpangan. Nah, itu sebab saya mempertanyakan ke KWI itu, dan konon KWI sudah menjawab tapi tidak langsung di medsos menjelaskan itu kepada yang kemudian dipahami oleh Pigai. Ya, jadi seperti yang kemudian disampaikan oleh Pigai. Nah, saya sendiri sebetulnya merasa terganggu dengan pernyataan dari Beni itu. Ya, saya mendengar memang dari Bung Rocky Gerung sendiri bahwa Romo Beni ini bahkan bersama Gus Dur, bersama dengan Hendardi, bersama dengan Rocky Gerung itu ikut
membangun setara institut begitu ya kalau nggak salah. Itu betul ya. Jadi artinya Anda sendiri sebenarnya sebagai juru bicara Gus Dur tentu tidak mungkin melakukan langkah-langkah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang menamakan diri sebagai advokat Nusantara itu ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman advokat itu dia pasti belum paham siapa Beni Susatyo. Jadi kepada Petrus Salestinus dan kawan-kawan saya bilang sebelum masuk ke ini lebih jauh kalian selidiki dulu siapa klien itu. Jadi jangan berhadapan dengan kelompok-kelompok kita yang memperjuangkan demokrasi. Kita kan kelotokan puluhan tahun kita mempertaruhkan banyak hal untuk memperjuangkan demokrasi, untuk memperjuangkan kesetaraan, untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan lain-lain. Nah, bahkan untuk itu kita sering juga dapat ancaman. Nah, tiba-tiba situasi ini dirusak oleh Beni Susatyo. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa ini Beni ini secara karakter ini kurang baik menurut saya ya, secara karakter pribadinya. Saya berkenalan dengan dia. Nah, dulu itu antara lain yang selalu ingin tampak seolah-olah orang tokoh Katolik muda yang dekat dengan Gus Dur, dan dia selalu berusaha untuk tampak seolah-olah dekat dengan Gus Dur. Gus Dur sendiri merasa dengan kelompok mana siapapun dia biasa-biasa saja, sama-sama saja pergaulannya. Gitu, Pak Ersup. Ya, oke. Apa sih yang menurut Anda sangat berbahaya pada waktu itu ketika dia mulai masuk ke ranah itu soal MUI itu? Nah, jadi kan ada sensitivitas umat. Ya, ini kan MUI itu kan representasi umat Islam. Mungkin kalau dalam bahasa Yakutnya ini hadiah bangsa Indonesia kepada umat Islam, MUI itu. Karena harusnya sih memang terjemahannya itu Majelis Ulama Islam, karena hanya ulama Islam yang ada di situ. Dan ini kan karena besarnya kemudian diberikan privilege oleh negara untuk MUI. Karena untuk ormas keagamaan kan masih ada NU, ada Muhammadiyah, ada masih banyak. Nah, tetapi khusus yang Islam masuk ke dalam negara itu memang lewat MUI. Jadi ini hadiah negara untuk umat Islam. Nah, ini penting dijaga. Memang dulu Gus Dur secara berkelakar bilang bahwa MUI mau dibubarkan. Tetapi ingat, Sub, kan ketika Gus Dur punya kesempatan menjadi presiden, dia tidak melakukan itu. Dia menjaga agar ini tetap ada. Jadi jangan juga Gus Dur ini orang-orang yang mengaku orang Gus Dur kemudian mengatakan bahwa Gus Dur dulu mau membubarkan MUI. Kalau mau membubarkan ketika dia jadi presiden dia bisa. Tapi dia tidak lakukan karena ini MUI itu juga penting untuk umat Islam. Nah, jadi ketika ada non-Muslim masuk ke ranah agama ke MUI, apalagi untuk kasus yang belum jelas ya, kan ada baru dugaan katanya ada keterlibatan salah satu pengurus MUI. Tapi kan ini baru dugaan. Keputusan resminya kan hasil resminya kan nanti di pengadilan apakah ini terlibat atau tidak. Keterlibatannya secara perseorangan atau organisasi kan nanti di pengadilan. Jadi kalau pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ada masalah di MUI, apalagi ini yang menyampaikan ini Beni Susatyo yang orang tahu ini tokoh umat non-Muslim, ini kan berbahaya. Itu sebabnya saya dan juga mungkin Ersup, Refli, dan Rocky juga melihat ini bahaya kalau kita tidak segera turun. Karena itu kan kita kotakin ini. Ini Beni Susatyo itu tidak representasi Katolik, tidak representasi non-Muslim. Ini entah siapa, tidak jelas. Kan kita tempatkan itu agar umat tentram, untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga kerukunan umat beragama. Nah, tiba-tiba menjaga itu menjadi masalah, menjadi persoalan. Nah, ini yang menurut saya tidak pada tempatnya. Ya, ya. Sejak awal kita memang melihat, kita lokalisir lah persoalan ini, karena kita melihat ini bahaya. Lokalisir. Ya, ini big tabu, saya menyebutnya tabu besar yang kita harus
sama-sama ketahui, sama halnya seperti kita tidak akan masuk ke wilayah umat non Muslim gitu, karena itu adalah non Muslim, betul. Ya, menganggap itu adalah ranah domestik mereka gitu, yang harusnya mereka biar mereka selesaikan sendiri. Dan yang melihat menjadi persoalan lagi karena kita lihat bagaimanapun dia pejabat publik, karena dia adalah staf khusus di BPIP kan gitu. BPIP betul, mewakili negara kan, dia orang negara. Jadi menurut saya harus ada kehati-hatian. Nah, tapi begini, kenapa saya bereaksi cepat untuk kasus ini? Karena saya punya pengalaman buruk juga dengan Beni Susatyo. Dulu contohnya, tahun 2004, akhir 2004, ada kasus Sekolah Sang Timur di Kebayoran Lama. Waktu itu ada masalah dengan masyarakat di sana. Kemudian dia telepon saya minta bantuan. Sebetulnya minta ke Gus Dur, tapi waktu itu karena Gus Dur masih di luar kota, sementara persoalan ini persoalan yang cukup serius, saya panggil dia dan teman-teman Katolik yang lain untuk bersama-sama saya bawa rapat di Ansor, di kantor Ansor di Kramat itu. Kemudian saya panggil juga Panglima Banser waktu itu, namanya Haji Tatang. Saya jelaskan, Haji Tatang, ini ada persoalan dari teman-teman Katolik kita, ada sekolahannya, katanya ada masalah dengan publik, tolong kita jaga. Nanti saya sampaikan bahwa ke Gus Dur, bahwa kita sudah melakukan itu. Nah, kemudian sudahlah, akhirnya Banser dikirim ke sana, menjaga agar sampai tidak terjadi kerusakan, pelanggaran, dan lain-lain yang lebih parah. Kemudian setelah selesai, saya tanya ke Beni nih, saya bilang, Ben, ini kalau soal Sekolah Sang Timur, saya bilang kita udah selesai lah, kita akan tetap bela. Nah, yang saya tanya adalah, kenapa kalian ketika kita didiskriminasi, ketika kita dizolimi, kenapa kalian diam saja? Nah, waktu itu kan 2004 Gus Dur habis dieliminasi oleh kekuatan politik karena tidak bisa ikut pilpres dengan alasan dia disabilitas karena tidak bisa melihat. Ini kan diskriminasi. Nah, waktu itu jawaban mereka adalah bahwa, loh Mas, itu kan soal politik. Saya bilang, enggak Ben, ini bukan soal politik, diskriminasi ini soal umum, soal biasa, soal kemanusiaan. Kita kan bisa memperjuangkan diskriminasinya tanpa harus terlibat kepada politik. Saya kasih contoh ketika kita bela Inul. Saya bilang waktu kita bela Inul, kita bukan bela pornografinya, tetapi hak berekspresinya. Nah, kemudian dia nggak bisa jawab. Nah, kemudian setelah selesai itu saya lapor sama Gus Dur. Gus, kemarin saya tegur Beni dan teman-teman soal kita. Kenapa dia begitu kalau mereka punya masalah minta berlindung kepada kita, tapi ketika kita bermasalah mereka menjauh. Gus Dur bilang, ya biarin aja lah, itulah bedanya kita sama mereka. Kalau kita kan membela betul-betul membela kemanusiaan, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali hak-hak kelompok minoritas. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika situasi pemerintahan ini di zaman SBY ya, banyak persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan yang nggak benar, nggak jelas. Kita mencoba melakukan konsolidasi dengan tokoh lintas agama. Kita ke Muhammadiyah, kita ke NU, kita ke KWI, kita ke PGI, kemudian kelompok-kelompok Hindu dan lain-lain. Akhirnya terbentuklah forum lintas agama. Waktu itu Ketua Umum Muhammadiyahnya masih Bang Din. Kemudian masih ada Pak Hasyim Muzadi, masih ada Salahuddin Wahid. Kemudian kita roadshow, kemudian kita berkumpul di Tebu Ireng. Kemudian akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kita menyatakan menolak politik kebohongan. Itu tahun 2009, 2010 lah. 2011 lah kita. Kemudian saya keluar dengan puisi Republik Kebohongan. Nah, ketika ini mau berjalan, tiba-tiba Ray Rangkuti ngomong ke saya, Mas, ini Mas Adi kelihatannya kan kayak terlalu bau politik nih, bisa nggak off dulu dari kelompok kita ini. Waktu itu ada Ray Rangkuti, ada Effendi Ghazali dan lain-lain, Yudi Latif juga ikut. Jadi rombongan lintas organisasi lintas NGO, kelompok di situ. Nah, kemudian besoknya Yudi Latif ngomong ke saya, Mas Adi itu terlalu bau politik.
Terus saya bilang, siapa ngomong Benny ya? Iya. Dia bilang demi kekompakan kita, Mas Edi off dulu. Saya bilang, Yud, nggak bisa, ini kan gua yang inisiasi dari awal. Gua sama Bang Rizal dan lain-lain itu dari roadshow kemana sampai kemudian terbentuk forum lintas agama ini. Tapi oke lah saya bilang, yang penting kan bagi kita nih orang-orang gerakan gagasannya kan diikuti, bahwa terlibat atau tidak nggak penting. Nah kemudian saya di off dan saya meng-off-kan diri agar demi kekompakan. Tidak lama kemudian, selang beberapa hari kemudian gerakan ini tumpul, hilang. Nah kemudian kan saya bertanya, siapa Benny Susatyo ini yang merajuk kepada teman-teman agar saya keluar dari situ. Juga ngomong juga di situ ada waktu itu ada perwakilan dari PGI Sumampau, Jerry Sumampau ikut juga ke situ. Saya bilang oke lah. Nah sejak itu saya melihat ini Benny ini sosok yang nggak patut hidup di dalam gerakan karena keadaannya kayak begitu. Nah karena itu ketika dia muncul dengan isu masuk ke ranah yang bukan ranahnya, saya langsung mengingatkan, langsung melokalisir, dan alhamdulillah teman-teman juga paham dengan pikiran saya, akhirnya dilokalisir. Jadi ini persoalan personal, bukan mewakili umat, apalagi mewakili organisasi keagamaan yang lain. Dan ini sudah bagus. Nah, karena saya cukup keras begitu, ketika mendapat selebaran itu dari konon katanya tim pengacaranya Benny, saya senang. Oke, kita hadapi nih kalau gini. Nah, tapi tahu-tahu kok saya didiskriminasi, dibuang dari kelompok itu. Oke, jadi apa yang akan Anda lakukan nih karena ternyata Anda mengalami diskriminasi ini? Nah, tentu saja saya harus berhitung dulu dengan teman-teman nanti yang lain bahwa tapi saya akan ikut tetap terlibat mengawal kasus ini. Jadi mungkin juga kalau ini direspon, tapi menurut saya ini polisi tidak akan merespon soal ini. Pertama kan kalau ini kan sudah ya harus pribadi yang lapor kalau memang pencemaran nama baik. Tapi kalau pencemaran nama baik, di mana pencemarannya? Persoalannya yang mana? Dan ini kalau ini diteruskan justru akan menambah persoalan baru. Perjuangan kita akan makin terkendala. Padahal kan kita tahu nih, belakangan ini kan kohesi sosial ini sudah bisa berhasil kita rekatkan kembali. Hampir tidak ada lagi persoalan-persoalan agama, bahkan teman-teman 212 juga setelah ngobrol sama kita kan menjadi lebih soft lagi. Nah terus ini mau diledakin lagi, ya tentu saja kita marah lah. Kita harus berjuang untuk mempertahankan kohesi sosial yang sudah mulai kondusif kembali. Oke, saya kira penting juga kita bikin disclaimer ya, Mas Adi ya, bahwa kalau kita ini kemudian bicarakan ini, justru kita ingin tetap agar masalah ini terlokalisir, gitulah menjadi persoalan terlokalisir, betul. Ya, ini bukan perwakilan umat. Ya. Yes, oke, ya. Saya kira ini message yang kita sampaikan karena semangat kita kemarin ketika kita masuk wilayah itu, dan kebetulan juga Bung Rocky Gerung juga non Muslim, kemudian Bung Pige juga non Muslim. Ini kan kita ini sebenarnya sama-sama berpikir tentang kepentingan bangsa supaya jangan sampai soal agama ini kan soal sangat sensitif, gampang sekali itu meledak gitu ya. Betul. Dan ini kan hasil perjuangan kita juga lah, Gus Dur dan lain-lain selama puluhan tahun kita membangun soal ini. Jadi kalau ada yang melukai, kalau kita sangat marah ya wajar lah. Hasil perjuangan kita puluhan tahun tiba-tiba mau ada yang merusak oleh sosok Benny Susatyo, ya saya tentu saja saya marah, saya tersinggung. Dan ini bagaimanapun juga harus kita perhitungkan. Tidak boleh apa yang sudah kita bangun baik untuk bangsa itu ada yang merusak. Nah itu sebabnya pesan saya kepada teman-teman pengacara yang pertama, apakah betul saudara dapat surat kuasa? Dan kalau betul dapat surat kuasa, apakah saudara sudah tahu karakter Benny Susatyo, siapa dia? Tapi kalau mau tetap maju karena profesional di bidang kepengacaraan, oke, kita hadapi. Ya, oke. Terima kasih. Saya kira pesannya clear ini, Mas Adi, Mas Ardi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.